الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau ditimbang satu biji bola mata yang diberikan Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan sampai detik ini, maka sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah masih jauh lebih banyak daripada amal yang kita lakukan. Makanya jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang kita terima hari ini sesungguhnya nikmat itu akan menjadi salah satu yang membuat kita bisa menambah pundi-pundi amal soleh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini ingin bersama kita hadir salat Jumat, tapi mereka tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Mereka terbaring hari ini di rumah sakit. Bahkan ada yang sehat, namun juga mereka tidak dapat hadir bersama kita dikarenakan Allah tidak memberikan kesempatan. Maka kita yang hadir lengkaplah sudah. Allah berikan hidup, badan yang sehat, kesempatan yang lapang. Semua itu hanya bisa kita balas dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita kirimkan lebih-lebih di hari Jumat ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat. Sebanyak apapun selawat yang kita kirimkan, semua itu akan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menghitung hari, insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sengaja Allah sediakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kesempatan ini Allah berikan kepada kita, maka manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin, karena seluruh umat yang hidup hari ini, seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad yang hidup hari ini, sesungguhnya mereka berdoa, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan ya Allah. Kami masih ingin berpuasa di bulan itu, kami masih ingin menunaikan salat sunat di bulan itu. Maka tak ada jaminan bagi kita akan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Seandainya Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan yang mulia itu, bulan yang penuh dengan ampunan itu,
maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan, karena kita juga tidak bisa menjamin apakah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Pada Jumat kali ini khatib ingin sampaikan kepada kita semua, ternyata orang yang rugi, orang yang celaka bukan orang yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Kendati pun semua kita berdoa dan berharap kepada Allah, sampaikan usia kami ya Allah, sampaikan usiaku ke bulan Ramadan. Ternyata ajal sudah sampai, kematian pun datang. Apakah orang yang meninggal sebelum Ramadan dikatakan orang yang rugi, tidak diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan? Tidak, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bukan orang-orang yang meninggal yang tidak berjumpa dengan Ramadan yang termasuk golongan orang yang rugi, orang yang bangkrut, tapi justru kata baginda Rasulullah, hal ini merupakan salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menaiki mimbar, sontak malaikat Jibril berdoa dan Nabi pun mengaminkan. Salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul adalah, bu'dan ya Muhammad, celakalah wahai Muhammad, bauda, jauhlah dia dari rahmat Allah, celakalah dia, jauhlah dia dari rahmat Allah. Siapa yang celaka? Di dalam doa Jibril, liman adraka Ramadan, orang yang berjumpa, yang hidup dia di bulan Ramadan, lam yufar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di bulan Ramadan, berjumpa kita dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan itu berlalu sementara kita tidak mendapatkan ampunan yang Allah berikan, ampunan yang luas di bulan suci Ramadan tersebut. Makanya hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu persiapan mental, semangat ibadah untuk menghadapi bulan yang mulia itu adalah beberapa hari ini kita ingin, kalau seandainya Allah berikan kesempatan hidup di bulan yang super mulia itu, perbanyaklah ampunan, perbanyaklah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak satu pun manusia yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia, cucu cicit anak Adam, mereka berkubang bergelimang dosa. Wa khairul khatta'in, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syair, ungkapan yang disampaikan oleh Abu Nawas menyentuh hati ketika hal itu kita lontarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa, diri yang berkubang bergelimang dosa ini, ya Allah, ilahi lastu lil firdaus si'ahla, diri ini tak pantas ya Rabb, jiwa ini tak layak menjadi salah satu penghuni surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi diri pun takut, jiwa ini pun takut ketika jiwa ini engkau masukkan ke dalam nerakamu ya Allah. Fahabli taubatan, berikan hambamu ini taubat ya Allah. Waghfirli, ampuni aku ya Allah. Waghfir zunubi, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ketika dosa ini terlalu banyak dilakukan, dosa yang kita lakukan siang dan malam layaknya seperti pasir di tepi pantai, ada tak terhitung lagi, ada tak terhitung. Ketika itu kita ingin memperoleh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara umur kita semakin hari semakin berkurang, dosa kita semakin bertambah. Kaifa ihtimali ya Rabb, bagaimana diri ini nanti menanggung dosa yang semakin hari semakin bertambah. Makanya hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seandainya umat engkau Muhammad melakukan perbuatan dosa seumur hidupnya, kemudian dia 1 tahun menjelang meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Apa kata baginda Rasul? Terlalu lama wahai malaikat Jibril, umatku terlalu banyak dosanya. Maka kabar baru pun datang dari malaikat Jibril, seandainya umat engkau melakukan dosa kemudian dia bertaubat, sebelum dia bertaubat 1 bulan sebelum meninggal dunia, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu lama wahai malaikat Jibril. Maka apa kata Jibril? Dia balik lagi ke atas, kemudian membawa kabar yang baru, seandainya umatmu melakukan dosa seumur hidupnya, kemudian dia bertaubat 1 minggu, 1 pekan sebelum dia meninggal dunia, maka seluruh dosa yang pernah dilakukannya Allah akan ampuni. Nabi pun tetap menjawab, terlalu lama wahai Jibril, umatku lalai, umatku selalu lalai memohon ampun. Maka Jibril pun balik kepada Allah dan membawa kabar yang lebih hebat. Wahai Muhammad, Allah bertitip salam kepadamu, seandainya umatmu berkubang, bergelimang dosa seumur hidupnya, kemudian dia memohon ampun, bertaubat kepada Allah, bukan 1 tahun, bukan sebulan sebelum meninggal, bukan 1 pekan, 1 minggu, 1 hari, bahkan selagi nyawanya, lam yugharghir, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, dia menangis kepada Allah, tak sanggup menggerakkan tangan, tapi matanya menangis, hatinya memohon kepada Allah, ampuni hamba ya Allah. Apa yang terjadi? Allah akan ampuni apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Namun kita yang tidak sayang dengan diri kita, dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa itu kaum muslimin, yakin dan percayalah, kalau jiwa ini selalu memohon ampun, ingat rahmat Allah jauh lebih banyak. Kalau seandainya dosa yang dilakukan teramat besar, kita melakukan dosa yang besar, ingatlah bahwa ampunan Allah jauh lebih besar. Allah selalu menunggu kita. Sepertiga malam terakhir, dia selalu menunggu doa hambanya. Siapa di antara hambaku malam ini yang bangun memohon kepadaku, memohon ampun, pasti akan aku ampuni. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sebenarnya spirit mental yang harus kita bawa memasuki bulan yang mulia. Karena doa Jibril sangat menyayat hati. Celakalah Muhammad, jauhlah dia dari rahmat Allah. Umat engkau yang ketika dia hidup di bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dia pun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan? Karena dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya tugas kita, insya Allah, kalau umur ini diberikan Allah sampai ke bulan Ramadan, tatalah, aturlah, settinglah persiapan. Karena kenapa? Karena kalau bukan ada bulan Ramadan, maka bagaimana cara kita agar bisa memacu amal ibadah seperti amal ibadah umat-umat terdahulu? Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang. Ketika umat Muhammad ini kecil-kecil, ketika umat Muhammad ini pendek-pendek usianya, singkat umurnya, Allah sediakan 1 bulan yang mana di dalamnya ada malam kemuliaan. Kemuliaan itu setara senilai dengan alfi syahrin, 1000 bulan, 83 tahun. Di mana Allah letakkan malam itu? Bukan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Zulqa'dah. Allah letakkan malam itu di bulan suci Ramadan. Bukan di malam-malam pertama, bukan di pertengahan, tapi carilah oleh kalian, kata baginda Rasul, perolehlah, usahakan malam Lailatul Qadar itu fil witril asril awakhir min Ramadan. Malam ganjil 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Siapa yang akan meraih semangat itu?
tentu orang yang punya persiapan hebat, persiapan mental yang mantap, jauh-jauh sebelum datang bulan suci Ramadan. InsyaAllah hari ini kita tetap melantunkan doa yang dibaca oleh ulama-ulama dulu, yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kendati pun doa ini merupakan salah satu yang diperselisihkan oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kami mohon ya Allah, di bulan Sya'ban ini berikan kami keberkahan, sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami, wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Kami ingin menambah pundi-pundi ketaatan amal soleh kepadamu, dan kami ingin di bulan itu meraih ampunan yang engkau janjikan, supaya hendaknya kami tidak termasuk golongan hamba-hambamu yang merugi ketika Ramadan itu berlalu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.